Berbahagia untuk acara selanjutnya yaitu Dharma Wacana yang akan disampaikan oleh Duta Hindu Dharma PHDI Provinsi Jawa Timur. Kepada yang terhormat Dr. Andes Djoko Setioso, waktu dan tempat dipersilahkan. Inggih nyuwun sewu. Saderengipun kaparenga matur kanthi sungkem mangayu bagya panganjali. Om Swastiastu. Dumateng panjenenganipun para rama mangku ingkang tuhu kawula sucikaken saklebeting manah. Ketua Parisade Kabupaten Banyuwangi Bapak Kusno ingkang tuhu kawula hormati. Anggota DPR Kabupaten Gresik Bapak Wongso Negoro SE SH MSI yang sangat saya hormati, Ketua Panitia Pelaksana Upacara Perayaan Hari Raya Nyepi yang saya hormati, Ketua Parisade Kecamatan, Parisade Desa, Pangemong Pura, para sesepuh, pini sepuh, aji sepuh ingkang tuhu sampun pono ing pamawas, lebdo ing pitutur, kiblat ing panembah ingkang tuhu kawula pundi-pundi dalah kawula bekteni. Wanita Hindu Dharma Indonesia bangsa wetan yang saya hormati, perada, para pemuda, seluruh yang hadir di tempat suci ini yang saya banggakan. Nyuwun sewu Pak Kusno, durasi kula pinten, judule tas dikekne ora apa-apa. Puji astungkara, puji syukur kunjuk atur dhumateng ngarsaning Hyang Widi Gusti ingkang murba misesa gelaring jagat saisinipun, dene menapa kula panjenengan sedaya kaparingan rahayu wilujeng bagas waras sehingga saged nindakaken upacara mulai dari melasti, tawur agung, ngantos catur brata penyepian, ngantos dinten menika ngembak geni kanthi kalis ing sambikala. Nyun sewu Pak niki alon-alon pokok kelakon kula mlaku mlebu ngriki waduh. Iki luar biasa, memang bangsa wetan. Wetan itu dalam konsepnya Jawa Pak, wetan itu artinya wiwitan. Dalam bahasa Sanskrit purwo, purwo itu permulaan. Permulaan itu artinya yang dituakan. Saya mendengar dari panitia ketika tidak melupakan leluhur kepunden dulu itu hal yang luar biasa. Kenapa? Sekarang banyak orang-orang yang lali dengan leluhurnya. Lali karo leluhur, ora leluhur sing wis ora ana. Karo leluhur sing urip bae kadang-kadang lali, apa meneh lek wis warisane didum lali karo wong tuane. Nyuwun sewu. Niki saestu niki tenan niki, tenan. Lah, karena itu Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya ingat pada saat cerita Mahabharata ketika Pandawa terakhir kali mau melaksanakan penyamaran kurang 1 tahun tatkala dia harus mengalami pembuangan di hutan, pengasingan diri di hutan, 1 tahun penyamaran, maka Sang Hyang Dharma menjelma menjadi yaksa. Saat diwana di hutan itu ada seorang Brahmana. Brahmana tadi alat upacaranya tersangkut pada kijang. Tatkala tersangkut kepada kijang maka minta bantuan kepada Panca Pandawa. Maka Yudhistira memerintahkan kepada adik-adiknya untuk menolong. Ternyata tidak dapat ketulungan, akhirnya kehausan. Suatu ketika kehausan di telaga itu dijaga oleh raksasa. Maka datanglah yang pertama Nakula. Mau minum air telaga tapi diingatkan oleh yaksa tadi. Hai ini telagaku Nakula, jangan minum air sebelum menjawab pertanyaanku. Akhirnya apa? Akhirnya tidak mau mendengar nasihat daripada yaksa tadi, penjelmaan Sang Hyang Dharma, dia mati.
Mangkane wong niku lek duwe karep, bapak-bapak lek duwe karep kali ibu-ibu, nguwel, halah gampang mati. Pokoke nguwel gampang mati, ngengkel. Kemudian dilanjutkan yang kedua Sadewa, dilanjutkan yang ketiga sampai kepada Arjuna dan Bima, semua sama. Maka tatkala lama saudara-saudaranya tidak kembali, Dharmawangsa pun akhirnya mencari adiknya mendekati telaga. Akhirnya Yaksa pun berkata, wahai Yudhistira, kamu jangan meminum air ini dulu sebelum menjawab pertanyaanku. Sebab adik-adikmu semua mati karena tidak mengikuti kata-kataku. Dharmawangsa atau Yudhistira dengan sabar hati, wahai Yaksa, akan aku usahakan untuk menjawab semua pertanyaanmu. Saya sebelum yang terakhir, kenapa saya pertanyaan yang pertama dulu. Apa itu kebahagiaan katanya? Kebahagiaan itu adalah buah dari kebaikan. Siapa yang lebih tinggi dari langit adalah Bapa. Siapa yang lebih mulia dan lebih berat dari bumi adalah seorang ibu. Siapa yang lebih cepat dari pikiran, angin adalah pikiran katanya. Yang lebih cepat dari angin adalah pikiran Yaksa. Yang lebih berat dari bumi adalah ibu Yaksa. Jawabannya semua benar di antara pertanyaan. Maka Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tidak ada cinta kasih di bumi ini yang melebihi cinta kasih seorang ibu kepada anaknya. Tidak ada orang yang bertanggung jawab di muka bumi ini selain yang lebih besar dari seorang ayah yang bertanggung jawab pada keluarganya. Karena itu kalau sekarang orang tua mulai dilupakan, orang-orang tua mulai tidak dihormati, saat itu memang zamannya Kali Yoga, maka kitalah yang harus eling. Kita harus menjadi orang yang paling ingat, orang yang pertama kita lihat dulu ketika lahir adalah seorang ibu dan seorang ayah yang ada di depan kita. Dalam konsep Jawa dijawantahkan dalam bentuk sesaji yang namanya pisang ayu utawi apam setangkep namanya. Makanya kalau ada orang Jawa itu ketika saya tadi datang ini teman saya ini Madura ini, tapi kental dengan budaya Jawanya. Begitu saya masuk ada daun pisang di atasnya bunga. Ini ciri khas Jawa, selalu menggunakan lapisan pisang. Pisang itu dalam konsep Jawa namanya lapisaning agesang. Gesang itu urip, urip itu atman, atman itu dibungkus oleh 3 badan wadah. Sehingga saat kita berbicara tentang urip, tentang atman, tentang kawruh kasukman, tentang keagamaan tidak bisa diterima mentah. Terima kasih. Wah, ini langsung saya minum saja ini. Kalau awake dhewe yatnya moro-moro marek dijapani karo mangku diayap karo dewane langsung dicaplok marem awake dhewe. Ini saya bikin marem juga. Wes, tak tungeng nih meneh. Nah, orang-orang Jawa itu ketika kalau di kepemangkuan itu kan ada namanya suntengan. Suntengan itu sebenarnya bahasa lokal, bahasa daerah, bahasa yang mudah dipahami oleh penghayatnya. Sehingga kalau di Madura bahasa Madura itu juga boleh. Saya tadi nunggu-nunggu. Kalau ada Kidung Madura ini luar biasa ini. Karena apa? Kita ini Nusantara. Jadi tidak harus berbahasa Sanskerta semua, tidak harus berbahasa Jawa semua. Semua berada di wilayah masing-masing, di mana bumi dipijak, maka di sana langit harus dijinjing. Tak terus ke. Pisang itu sebenarnya sanepan lapisannya agesang, Pak. Ketika mau makan dikupas dulu. Kenapa? Karena agama niku jatining rasa. Dadi wong duwe agama niku ora mung rumangsa bisa ning bisa ngrumangsani. Dadi goleki alusing rasa pangrasa sehingga nganti sumusuping rasa jati. Ini agama. Tidak bisa diterima, harus dikupas apa makna yang terkandung di dalamnya. Disimboliskan pisang. Akhirnya apa? Ketika dikupas isinya dimakan enak. Maka belajar agama tidak terhenti pada kulit saja. Sehingga belajar agama harus mencapai kepada isinya. Sehingga antara kulit, lapisan dan isi akan ketemu. Kalau kita masih kulit tanpa isi,
Maka padha karo rebut balung tanpa isu, sinau ning njaba ora tau sinau ning jero, senengane mbiji wong sing ning njaba-njaba, lali metani awake dhewe. Lah ini yang nah, tak teruske. Kemudian ada apem setangkep, Pak. Apem setangkep mungkin saya akan nyampaikan sesuatu yang tidak disampaikan orang lain. Apem setangkep itu enek sing lincip, enek sing gepeng. Coba kalau yang gepeng ditaruh di bawah, yang lincip di atas, dibalik begini jadi lingga dan yoni. Ini adalah setananya Sang Hyang Siwa. Dalam konsep Siwa itu adalah nama lain dari Sang Hyang Widi. Maka ada Paramasiwa, ada Sadasiwa, ada Siwa. Siwa itu nama lain daripada Sang Hyang Widi. Nah, di sana ada lingga yoni, jadi lingga yoni. Itu adalah bentuk ajaran kepada kita. Bahwa orang yang mau belajar spiritual, Hindu kenal ajaran namanya sesaji, Pak. Kenal sesaji. Kaji, kenal kaji. Munggah kaji dalam agama Hindu tidak sama dengan yang lain. Karena kajinya dalam Hindu itu TKT siji anggone manembah marang Gusti, maka disebut dengan istilah mendaki spiritual. Menek munggah, mendaki spiritual, meningkatkan kesucian hati dan pikiran. Kajinya kemana? Ke dalam diri. Sehingga ketika kemarin kita hari raya Nyepi, banyak mawas diri, mulat sariro, hangroso wani. Tak terus gila. Karena lingga dan yoni itu adalah setananya Sang Hyang Widi, itu simbolis leluhur lanang wedok sebagai lantaran. Wong tua lanang kalih wedok niku diarani Gusti sing mangejawanta, Gusti kang katon. Dengan demikian, orang belajar agama apapun dalam konsep Jawa, orang Hindu belajar Hindu, tetapi kalau berani dengan orang tua, belum bisa berbakti orang tua, tangeh nedya anggambuh mring yang wiseso. Jauh sekali kalau kita belum bisa bakti pada Gusti sing katon, bakti Gusti sing ora katon. Jauh. Ini syarat mutlak bagi kita semua. Nah, kemudian saya lanjutkan ketika Dharma Wangsa ditanya, apa itu kebahagiaan? Kebahagiaan adalah buah daripada kebaikan, buah daripada perbuatan baik. Saya mengajak membuat satu slogan kepada panjenengan semua. Kalau hari ini kita lebih buruk dari yang kemarin, maka hari ini kita tergolong orang-orang yang rugi. Tapi kalau hari ini kita lebih baik dari kemarin, maka hari ini kita adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Beruntunglah kita ketika hari ini kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Apapun bentuk kebaikan itu, yang penting manfaat. Manfaat untuk diri kita, manfaat juga untuk orang lain, manfaat untuk agama kita. Ini namanya kebaikan. Jadi tidak hanya manfaat untuk orang lain, tapi manfaat untuk diri kita. Tidak hanya manfaat untuk diri kita, tetapi manfaat juga bagi orang lain. Ibu bapak yang saya hormati, izinkan saya sedikit bercerita tentang bagaimana pada Sewanam dalam agama Hindu. Ada 9 namanya bakti yang namanya Nawa Bakti. Mulai dari Wedanam, Kirtanam, Semaranam, Wedanam, Srawanam, Wedanam, Kirtanam, Semaranam sampai pada Sewanam. Pada Sewanam itu sujud di kaki orang tua. Kita mungkin lupa tatkala hari raya Nyepi, hari raya Galungan, hari kelahiran, orang-orang dulu sujud di kaki bapak ibunya. Mencuci kaki bapak ibunya sebagai satu bentuk bukti Tuhan yang kelihatan, Tuhan kang katon. Ini kita lupa. Saya mencoba untuk tidak malu, Pak. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena saya mengalami, ngelakoni. Saya coba setiap hari Galungan, setiap hari ngembak geni, hari kelahiran saya coba diri saya untuk berbakti kepada orang tua, sujud kepada orang tua. Karena itu bentuk pada Sewanam yang dalam konsep di Nusantara ada, di Weda juga ada. Itu agar anak-anak bangsa kita tidak melupakan pada leluhurnya. Karena belajar jauh di India pulang dengan leluhurnya lupa. Saya bercerita ini yang terjadi di Singapura, Pak.
Di Singapura itu ada seorang anak, agamanya Buddhis kebetulan, anak tunggal, punya orang tua pengusaha, dia punya apartemen. Orang tuanya laki perempuan, yang perempuan meninggal, papanya itu meninggal. Kemudian anaknya kawin, terjadi kebahagiaan saat itu. Tapi suatu ketika dengan istrinya ada masalah. Akhirnya si anak diusir oleh orang tuanya, diusir oleh anaknya tadi, diusir. Ketika diusir semua apartemennya, sertifikatnya sudah dipindah atas nama anaknya, Pak. Orang kaya raya tadi jadi pengemis. Seorang anak kandung mengusir bapaknya sendiri. Ketika sudah jadi pengemis, dia ketemu karena pengusaha, ada seorang pengusaha kaya yang masih ingat. Hei kamu pengusaha. Tidak, dia tidak mengaku, Pak. Tidak mengaku kalau dia bekas orang kaya. Akhirnya ditarik, saya tidak bisa lupa dengan Anda. Anda dulu teman saya. Akhirnya bercerita bahwa saya diusir oleh anak kandung saya ketika terjadi persoalan. Akhirnya jadi pengemis orang tuanya. Suatu ketika Perdana Menteri datang. Perdana Menteri datang ke bekas orang tua tadi, anaknya diumpat-umpat membawa notaris pribadi, Pak. Ketika membawa notaris pribadi, hak waris yang ada di situ dicabut kembali, dikembalikan pada orang tua. Sehingga keluar aturan di negara Singapura tidak boleh mewariskan warisan sebelum orang tuanya meninggal. Kemudian perusahaan-perusahaan besar dipanggil pengusahanya harus mempekerjakan orang-orang tua. Kenapa? Karena orang-orang tua yang punya cucu itu bangga ketika mampu memberikan ampau kepada anak cucunya. Jadi orang tua itu marem Pak lek iso nguwahi anake. Orang tua itu tempat curhat ketika anaknya jatuh, anak mengeluh nangis, tidak ada orang tua yang tidak mengorbankan diri waktunya. Ketika kita lahir dulu 24 jam, Pak. Orang tua perempuan itu tidak dibayar, tidak minta ganti, juga tidak pernah minta sewa di perutnya. Tetapi kejadian yang terjadi saya lihat, Pak, banyak di tempat ketika warisan sudah dibagi, orang tuanya sakit, rebutan melayu. Ora enek sing nyontekke mergo donyane didum. Mudah-mudahan di sini tidak ada anak-anak durhaka seperti itu, Saudara. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Lupa. Ada lagi ketika leluhurnya masih hidup dibiarkan tidak dirawat, ketika mati diselamati geden-geden. Sing mangan sapa, Pak? Sing genduren. Nggih napa nggih, Pak? Nggih to. Iki sing genduren sing mangan, awake dhewe iki behjan. Lah, mudah-mudahan tidak ada lagi anak-anak yang durhaka berani pada orang tuanya. Anak-anak yang mengabaikan kepada orang tuanya karena itu ajaran prinsip dari agama Hindu maupun ajaran Nusantara. Kemudian izinkan saya bercerita tentang Nyepi sekarang. Bapak Ibu, hari raya Nyepi itu ada 4 tahapan. Aku kongkon cerita Dharma Negara, Dharma Agama. Aku sungkan karo Pak anggota Dewan ya. Pak anggota Dewan, saya lihat udengnya kuning. Wah, ini saya lihat piringnya kalau enggak kuning enggak mau, bunganya juga kuning. Kuning-kuning bunganya jati karena baju kuning, warna kuning menarik hati. Wah. Laki bilang tadi, simbol saya beringin, Pak. Beringin itu apa tuh, Pak? Dalam bahasa Sanskerta beringin itu namanya kalpataru. Kalpa itu pohon, taru itu ingin. Pohon yang bisa memberikan keinginan. Keinginannya apa rakyat itu? Disejahterakan. Ya wis, lek wayahe nek wong bangun ya teko anggota dewan ya ngono kuwi. Jenenge anggota dewan beneh karo umate, beneh karo masyarakate. Ana tanggane masjide bangun anggota dewan teko. Aja ming teko lek njaluk dipilih kok. Iki gak luar biasa, Pak, luar binasa. Tapi Pak Dewan lek teko mesti nggo ampau, Pak. Apa meneh sing teko Mak Joko teko adu-adu. Langsung, Pak, tempel. Kalpa taru, Pak. Kalpa pohon taru ingin, pohon yang bisa memberikan keinginan. Keinginane rakyat itu apa? Keinginane umat itu apa? Ya wae ono lek duwe kan begitu. Lek ra duwe ra usah dipaksa. Saya lanjutkan. Pertama ada 4 tahap orang nyepi. Tahap pertama melasti. Melasti itu ada 2 sumber yang kita gunakan. Satu sumbernya lontar Sang Hyang Aji Swamandala, yang satu lontar Sundari Gama.
Melasti itu bertujuan sebenarnya untuk membersihkan jagat alit dan jagat agung. Makanya melasti itu disebut melasti betara. Apa saja melasti? Ngiring prawatek dewata. Ngiring prawatek dewata nganyutaken laraning jagat papa klesa letuhing bawana. Amet sarining amerta kamandalu ring telenging samudra. Wah, iki wis dawa. Ngiring prawatek dewata itu mengikuti petunjuk dewa. Tidak hanya petunjuk dewa, mengikuti sifat-sifat dewa. Sehingga ketika mau berjalan melasti, sembayang dulu di tempat suci karena harus membawa pratima dan pralingga. Nyunggi daksina linggih karena melasti itu melasti betara. Lah sifat betara itu apa saja? Banyak dewa. Dewa Tanawasanga itu ada 9 dewa. Bahkan kita bumi itu juga ada dewa bumi namanya Danada. Ikut wateking bumi. Bumi itu memberikan apa saja yang dibutuhkan manusia sesuai dengan keinginannya. Manusia yang menanam jagung diberikan tumbuh jagung. Manusia yang menanam padi diberikan padi. Dia tidak pernah menolak siapapun yang tinggal di atasnya. Sehingga ketika kita mau berbineka hidup bersama dalam perbedaan. Contohlah bumi. Sehingga kita tidak akan membeda-bedakan kayak Jawa, kayak Madura, tidak ada lagi. Yang ada semua suku bangsa, agama yang ada itu kita adalah Nusantara. Kita tetap berbineka karena nyontoh perilakunya bumi. Apa yang tidak diberikan oleh bumi kepada kita? Wes, apa lagi ngomongnya matahari. Sumber energi, tanpa matahari tidak ada kehidupan, semua disinari, tidak ada yang tidak. Maka kita juga harus mencerdaskan kehidupan bangsa melalui keluarga yang mencerdaskan anak-anaknya, paling tidak seperti itu. Dan banyak lagi ngiring prawatek dewata. Sifat-sifat dewata itu dimasukkan ke dalam diri, dijelmakan ke dalam perilaku. Sehingga wae dhewe lakune dudu laku buta, dudu laku raksasa, ning laku ning dewa. Lah ini baru ngiring prawatek dewata. Anganyutaken laraning jagat. Penyakitnya alam semesta itu sebagian besar ditimbulkan oleh ulah manusia. Ini ono alas sing dibutuhke untuk keseimbangan semesta yang ada dipotongi oleh tukang blandong, dicolongi, dimbroke. Karena itu orang Hindu tidak bersalah, sangat tepat. Di alas dibuat tempat suci, di samudra dibuat tempat suci, di danau buat tempat suci, di pepunden dibuat tempat suci. Kalau sudah semua disucikan, maka orang tidak berani merusak sak mena-mena. Ora wani ngrusak sak karepe dhewe mergo kabeh disucikan. Ketika tidak disucikan yang ada terjadi penjarahan, pengerusakan. Nah, siapa yang harus dibenahi adalah manusianya sendiri. Jadi penyakitnya masyarakat itu koruptor, penyakitnya masyarakat. Ono sing anggota dewan ora mikir umate, ora mikir rakyate, kuwi ya penyakitnya masyarakat kan begitu. Ono pemimpin sing ora nuruti karepe rakyate, kuwi ya penyakit masyarakat. Kemudian ada yang merusak hutan, penyakit masyarakat. Jadi penyakit masyarakat itu timbul karena ulah manusia. Maka yang harus dicaru, diruat itu harus manusianya. Ono ngruwat, ono ngeramat, ono ngrumat. Kalau diruat itu artinya dibersihkan secara skala, kemudian ada menjaga kesucian, baru terjadi perawatan yang harmoni. Jadi semua pusatnya ada di manusia. Maka tahun baru sekarang Saka Jawa itu disebut dengan tahun apa Bu? Buta dadi dewataning janma. Ini tahun sekarang, buta dadi dewataning janma. Buta itu ada 5 uripnya, Pancamahabuta itu ada 5. Buta itu simbol raksasa. Sekarang banyak raksasa membo-membo, brahmana pakaiane ning atine ati raseksa. Ini zaman Kali Yoga. Zaman Kali Yoga. Dadi itu uripnya 4.
Kemudian dewata itu dewa uripe songo. Janmo itu makhluk yang paling mulia, hanya satu makhluk pertama. Manusia itu makhluk yang paling mulia. 1945. Hari ini tahun 1945 Saka yang condro sengkolone buta dadi dewata ning menungso. Mangkane kathah wong sing kalah kaprah. Ciri-cirine piye? Ono para pemuda ini sing senengane tawuran. Niki jaman enten apa mboten? Jadi mengutamakan kekerasan, coba dilihat di YouTube. Kemudian yang kedua, anak berani dengan orang tua, anak berani dengan gurunya, anak lebih gugu sahabat atau temannya daripada orang tua kandungnya maupun gurunya. Ini sudah ciri-ciri zaman. Banyak orang yang lupa dengan kejujuran, moralitas tidak jelas, kebohongan di mana-mana. Orang yang jujur kojur ning sing culika dadi mulya. Ini zaman. Akhirnya Ki Ranggawarsita membuat gending sejak tahun 1860, sebelum 60. Menangi zaman edan. Ewoyo ing pambuti. Milu edan ora tahan. Yen tan melu anglakoni boyo kaduman meleh keliren wekasanipun dilalah karaso Allah bejo-bejane kang lali luweh bejo kang eling lan waspada. Menangi zaman edan. Jadi kita itu menghadapi di zaman gila, berada pada zaman edan. Ora edan ora keduman, lek ora melu edan ora kebagian. Akhirnya kathah wong edan trita. Edan harta, edan tahta, edan wanita. Lek wis entuk kuwi rumangsane marem. Ning ya kurang cukup sebab menungso niku duweni nafsu, nek ora dikendhaleni ora ana cukupe. Kadung edan wedokan duwe bojo siji. Kurang. Njaluk wayah loro kurang, sik telu tambah selingkuh. Adah lah iki. Pak Joko, selingkuh itu selingan indah, yang penting keluarga tetap utuh. Hayu, kowe lek ra konangan, Ger. Lek konangan, ndas-ndas iso abuh. Awak iso rubuh, keluarga rapuh. Aja dilakoni. Kuwi jenenge menangi jaman edan, ora keduman ewohaya ing pambudi. Angel, serba sulit kita mau berpikir. Pikiran kita serba sulit mau menentukan keputusan kemana. Wes, kadung sing edan tahta jabatan. Ora peduli piye ae carane apa umat koplak kopling, sing penting aku entuk jabatan. Mbuh carane piye ae. Nah iki zamane. Wes, ora trimo jabatan pengen mumbah pangkat, ora iso prestasi yo karo duit. Zamane. Nggih napa nggih, Pak? Lho niki nggih niki. Ini zaman edan. Sing ketiga ana meneh harta. Lek wis pengen harta, sing penting aku oleh duit. Mbuh piye carane aku oleh duit, mbuh kancaku tak apusi, mbuh rakyatku tak tilep, sing penting aku sugih. Niku jenenge wong kegawa zaman edan. Lho, ning eling-elingen. Sak bejo-bejane wong kang lali, niku wong kagawa lali gendong melek. Sehingga segala cara apapun akan dihalalkan mergo lali gendong melek, lali. Ning sak bejo-bejone wong kang lali isih bejo wong kang eling lawan waspada. Melu sing eling lawan waspada, aja melu sing lali. Iki. Lah eling ki sing dimaksudke piye? Lho. Wong sing seneng selingkuh elingo lek ning omah duwe bojo, duwe anak, eling-elingen. Elingo yen urip kuwi mung sedhela,
ora suwe. Elingen lek awake dhewe balik niku sangune mung pakarti sing becik. Dadi iling-ilingen. Karena apa? Kelak ketika kita meninggal dunia bukan harta yang kita bawa, bukan istri cantik yang kita bawa. Yang kita bawa itu dharma kita semasa masih hidup. Jadi karma pala, baik buruk perilaku kita itu yang kita bawa kelak sampai ke alam sana. Jadi dijamin kalau melakukan kebahagiaan akan kebaikan akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia ini maupun dunia berikutnya. Maka orang Hindu diajarkan singkat saja. Simple. Himpun semua kebajikan, kumpulno perilakumu sing apik, sing biasa ngrasani tanggane petan-petan. Wis ora usah petan-petan ndak ngrasani tanggane. Ora Pak Joko ora, suwi-suwi mesti ngomongne kancane wis. Nggih napa nggih, Bu? Nggih, wis ora usah, ora penting. Ngomong neleke kancane, metani kancane itu menumpuk kesalahan, menumpuk dosa. Wis gak penting awake dhewe. Yang penting himpun kebajikan. Iso nulungi wong tuane syukur. Wong tuane sing tuwa ya dirupaka kanthi ikhlas ing ati. Lek ketemu wong miskin ya didongake ben sugih, ben iso lepas kok kemiskinane. Nek ra iso bantu ora dibantu ning didongake ben aja nganti awake dhewe SMS susah melihat orang seneng, seneng melihat orang susah. Kancane kecelakaan lewat modiar. Wah, iki jan bahaya iki. Ditulungi. Nek ora iso nulungi ya ndongake awake dhewe supaya kecelakaane cepet selesai. Jadi orang Hindu itu doganya sarwe sukinoh bawantu. Semua makhluk semoga berbahagia. Tidak boleh mempilah-pilahkan. Ya Tuhan, semoga yang berbahagia hanya umat Hindu saja. Lah iki awake dhewe neng-nenge atine karo omonge ora cocok. Lek Islam dulur, Kristen dulur, Buddha dulur, makhluk liyane dulur, lek ndonga ya Tuhan semoga semua makhluk berbahagia. Aja ndongakne kaum tok iki subjektif. Semua makhluk itu adalah saudara Wasudewa Kutumbakam. Wes. Amet yang ketiga kalau tadi ngiring prawatek dewata nganyotaken laraning jagat. Papa klesa lho. Piye carane awake dhewe membersihkan diri, membebaskan diri dari klesa? 5 penyebab dosa. Awidya. Awidya itu ketidaktahuan. Awidya itu artinya kebodohan. Awidya itu kegelapan. Kenapa? Karena dari kegelapan itu akan melahirkan kebingungan. Dari kebingungan itu menutup kecerdasan. Hilangnya kecerdasan akan membuat kemusnahan. Maka bebaskan diri kita dari awidya, kebodohan, ketidaktahuan. Sehingga butuh belajar dengan kesungguhan hati. Belajar ilmu umum, belajar ilmu agama. Sehingga kita bisa berbakti kepada agama dan negara yang kita cintai ini. Wes marek ngono apa mau? Awidya, asmita. Asmita itu artinya egois. Melepaskan diri dari rasa egois. Pak anggota dewan ada pesannya dari Yaksa kepada Yudhistira, Pak anggota dewan. Hai Yudhistira, apa yang harus kamu tinggalkan supaya kamu bisa disenangi sesama? Jawabannya, wahai Yaksa, egois, ahamkara, keakuan. Tatkala egois aku lepaskan, maka akan dicintai oleh sesama. Demikian juga anggota dewan menanamkan baleho. Anggota dewan tidak cukup menanamkan satu bentuk tinggalan bangunan. Tidak hanya itu saja terkesan. Kita buat baleho-baleho itu ditanam di dalam hati. Tatkala baleho-balenya Pak Dewan, Pak siapa mau? Wongso negara ning atine umat, ning atine rakyat Pak Dewan. Enek angin kok kidul ora tedas, enek angin kok lor ora tedas, enek angin kok kulon ora tedas, enek angin kok etan ora tedas, enek pusering angin ora tedas, lek ora Pak Wongso ya ora doyan. Ngoten nggih. Kenapa? Balehonya ditanam di dalam hati. Akhirnya
hatinya berkata, masih manduk neng wong liya lek gak Pak Wongso ora bisa kan. Begitu. Kenapa? Hati. Saya lanjutkan, ringin Pak, Kalpataru. Kemudian yang ketiga dosa. Dosa itu apa? Dendam. Dengki, mudah dendam, mudah dengki. Jadi kita ini bebaskan diri kita dari rasa dengki. Rasa dengki itu wong gak enek kalau dengan kacamata dengki kita melihat orang lain gak enek api-api. Ndelok bojone dadi elek, mergo ndeloke karo kacamata dengki. Sik gantengan tanggane. Wah ini rumput hijau dilihat, rumput tetangga dilihat lebih hijau. Pak. Nyawang tanggane ketok ganteng. Ndelok bojone dhewe elek, lho ndelok bojone karo dengki. Anake dhewe malah elek. Wong lanang lunga metu, kelingan lungane wis suwi ndelok anake kelingan anake. Bareng ndelok wong ayu ora kelingan bojone. Wah. Ngoten Pak. Jadi wong lanang lek lunga adoh. Lunga adoh wis suwi. Lek nek wong gendong anak lho, eling karo bocah cilik, Pak. Tapi lek nyawang wong ayu lali karo bojone. Kalau terus ke lah, jadi sifat dengki, sifat iri itu kalau kita melihat sesuatu dengan sifat iri maka semua terlihat jelek. Mari kita lihat seperti halnya melihat bunga. Nek awake dhewe ndelok bunga mawar, wah, bunga mawar mekar begitu harumnya. Awake dhewe sing didelok pupuke karo rine, pupuke tletong kotoran sapi dadi elek. Lek didelok kembange ya kelihatan indah, semerbak. Maka mawar itu simbol mawarni-warni. Kembang telon kan enek telu to warnane. Sitoke kenongo, sitoke kanthil, sitoke mawar. Kanthil niku tegese kantilaku, kantilati lho. Dadi ngomong sing tepak, lakune sing bener, mergo wis enek melat ing ati. Ati didadekne pitakonan. Ati niku jujur. Hati ini suci, makanya selalu dilatih kebersihan hati dan pikiran sehingga iso kumpul wong sing mawarno marwa dikira mawar. Kenongo ki keneng ini keneng ngono sing ngerti karo paugering bebener. Makanya teng mriku dikandhani buceng niku. Buceng niku napa? Tumpeng. Tumpeng niku lek metu kudu lempeng, artinya kemanapun berada kita tetap lurus. Berpegang teguh pada prinsip sehingga melaku lurus lunga pamit neng bojone sidang lebar sidang ya balik ora usah mampir ngiwa mampir tengen neng Banyuwangi itu anggota dewane entek lebar sidang Pak. Wayahe mulih ra teko omah wong nggawa duit berat. Nah kula teruske mawarni-warni kantilaku kuwi gak enek sing ngomongne tak omongne dhewe. Sing iso-iso liyane ora usah tak omongke. Wong padha iki apa. Kula teruske malih. Mantun ngoten terus jenenge abine wis raga. Raga itu hanya memenuhi kepentingan tubuh. Dadi wong urip sing dipenuhi gur kepentingane dhewe, kepentingan liyane dianggap ora penting. Itu adalah penyebab hancurnya pikiran. Penyebab orang masuk ke alam neraka. Papa itu dosa artinya. Nah, klesa itu penyebab dosa, klesa itu dosa. Nah, sekali waktu kita juga berpikir kapan kita memberi. Ini berpunya penting. Kenapa? Karena sesungguhnya yang kita bawa pulang itu apa yang sudah kita berikan. Bukan apa yang kita simpan di rumah, bukan. Awake dhewe nandur nyelengi. Lek awake dhewe buka bank nyelengi diisi kebecikan terus. Awake dhewe ra tau nyelengi, suatu ketika awake dhewe arep nombole karo pegawean, enek sing pegawe dagang, aku ki dagang kok ra tau hasil. Aku ki dadi pegawe kok ra tau hasil, aku tani. Lah mbiyen ora tau nyelengi. Password-e bener 121212 ditombol bolak-balik ora gelem metu. ATM ora gelem ngetokne dhuwit panggah balik gagal. Mergo ora tau ora tau nabung kebecikan, ora gelem nyumbang neng pura, ora gelem dedono karo wong miskin, ming dipangan dhewe. Niku nggih mboten oleh nurut hukum agama. Ada hak orang lain yang harus kita berikan.
Jadi apa yang sudah kita tabung, kita berikan itu tabungan kita. Sekarang atau nanti itu akan pasti kembali. Tidak ada kebaikan kita yang hilang saudara-saudara. Pasti akan kembali. Gak enak sing hilang, energi itu tidak bisa hilang. Nah, energi itu apa toh? Dalam frekuensi energi. Energi itu hukum alam. Energi itu bergerak melingkar. Kembali membentuk diri kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu adalah bentuk energi. Dan energi itu akan apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan itu kembali membentuk jati diri kita. Sehingga tidak ada yang hilang. Pak Joko, aku ki wis neng Puro Pateng Pak Joko. Wisuk wis neng Puro. Aku poso ndek iki ya 24 jam Pak Joko, tapi sing 6 jam aku mangan titik kan ra apa. Aduh. Jadi bukan itu. Nah, tapi nyatane orang ngger uang kowe mau mesti nampa aku Pak Joko. Kadang-kadang sik dipaido. Loh, Bu, orang baik itu belum tentu diakui oleh semua orang. Belum tentu. Apakah kita harus berhenti melakukan kebaikan? Tidak. Kadang-kadang apa dhewe nyumbang kakekne dilokne gunggungan. Ora nyumbang dilokne medhit lho. Sing endi sing dipilih? Lek ora nyumbang dilokne medhit. Nyumbang sithik medhit, lek nyumbang akeh kakean. Mergo sing delok kacamatane kacamata dengki. Kita tidak harus berhenti. Sebab kebaikan yang kita lakukan tidak sama dengan orang di tempat suci atau di tempat umum. Budal nggawa sandal apik, mulih nggawa sandal elek, tidak seperti itu. Hukum karma tidak berlaku itu. Jarene kongkon nggawa sing apik-apik Pak, kon ninggal sing elek. Budal nggawa sandal elek, mulih jol sing apik. Tidak seperti itu. Jadi kebaikan yang kita lakukan ini satu pun orang tidak tahu. Tidak diakui. Kebaikan itu tidak akan pernah bertukar. Tuhan tidak pernah salah menilai saudara-saudara. Gak tahu salah menilai. Makanya pilihan itu kudu tepat. Aja milih sing salah, pilihan sing tepat. Hidup itu pilihan, life is choice. Bahagia, menderita itu pilihan. Happiness is choice. Bahagia itu bukan hadiah. Kalau kita ingin sedih ya sedih aja, tapi bahagia dan susah itu ada dalam pikiran. Maka kita hidup dengan berbahagia. No. Bahagia itu pilihan. Awak dhewe upacara bahagia. Kenapa Hindu terkenal dengan seni-seninya? Ibu-ibu nari rejang renteng dengan rasa bahagia. Bayare apa? Aku kadang-kadang nggawa dhewe lho. Iya. Ada upacara menari bahagia. Segala bentuk pelaksanaan upacara bagi umat Hindu walaupun penuh pengorbanan harus dilakukan dengan rasa bahagia. Karena bahagia itu bentuk keikhlasan. Ekspresinya wong ikhlas itu bahagia. Neng omah nek dayo nglencer nyepi, monggo pinarak bahagia. Ada anasewa, ada pelayanan. Dan itu membawa rezeki. Percayalah. Tidak ada yang namanya tidak ada berkah. Setiap ada ikhlas pasti ada berkah yang datang. Ikhlas yang penting. Ini belum guru ngomong nih melasti Pak. Ngomong nih melasti. Urung entek-entek. Sing keri dhewe abinewesa. Abinewesa itu takut, khawatir, wasumelang. Witra kebaya kroda. Man mayemamu pasrita bahawo jenana tapase putemat bawem agata. Bhagavad Gita bab 4 sloka 10 ya. Owal saka rasa wasumelang, bebas dari rasa kekhawatiran. Bebas dari rasa kekhawatiran, bebas dari kebencian. Witeraga baya kroda. Jadi tidak takut. Man mayemam upasrita. Jadi selalu bersyukur lah dalam hidup ini. Maka orang yang bersyukur itu akan menemukan rezeki. Seperti halnya yang dijanjikan Tuhan dalam Bhagavad Gita sloka 22 bab 9.
Ananias cintayanto mam ye janah par yupasate tesam nityam biyuk tanam yogam kesemam waham yaham. Sok sapa wae kang tansah sujud maring sun manembah maring sun kanthi lahir terus ing batin hamung muji maring sun. Wong kang kaya mangkono mau bakal tak wenehi apa kang ora diterbeni, bakal tak ayomi apa kang wis dadi terbeke. Dadi wong sing tansah sujud niku kanthi ikhlas sing manah, wong sing kaya mangkono mau kanthi ikhlas sing ati lahir batine dadi siji nunggal, Gusti bakal maringi apa kang ora diterbeni. Sing ureng duwe bojo ya ndang dikeki jodoh. Lah iki sing wis duwe bojo ya iso rabi meneh. Oh salah. Ya iso mempertahankan rumah tanggane kan begitu. Itu sloka janji. Tapi ada abine wis takut akan kematian. Wah, dilek mati kelingan, klepek-klepek arep mati kelingan bojone sik ayu. Klepek-klepek wis kejet-kejet arep mati. Oh kelingan malih, Bu. Kelingan sapine 10 sik urip. Klepek-klepek kelingan sawahe sik ombo. Niku wong kedonyan, rikala uripe medhit, ora tau sosial, ilmune ilmu medhit. Sembayange pateng isuk awan sore nganti poloke ngapal tapi sik medhit. Niku baktine dereng tulus mergo kadonyan medhit. Ngoten, Pak. Sikile poloke ngapal, Pak. Tapi punia ora gelem. Lah kuwi jenenge dongane wong medhit, dongane mek nyembah, dongane senengane mek njaluk, ora tau donga pasrah. Dongane ku cacahe loro, njaluk kalih pasrah. Njaluk niku nggih oleh, ning amuter tutur pinahayu membalikkan menuju kesadaran murni. Dongane wong makrifat niku donga pasrah. Wong pasrah wae ora njaluk wis dikeki, kok sik ditambahi njaluk, kuwi jane dongane rada delap. Dadi njaluk ae dongane. Lah iki wis njaluke karo Gusti sing katon wedi. Niku sing kula eling-eling beh. Kula niku mboten jereke, Pak. Niku nang wilayah kula dhewe enten wong warisan 3 prapat niku 250 juta ping 3 prapat 750 angger wong. Anake 3 didom gak nyisani tunggune urip. Lopot, Pak. Arep sontek bingung sing nyontekne tanggane lho. Niku jan wong kualat niku. Kalih donyane gelem, kalih wong tuane ora gelem. Pun niki sing terakhir kula kayak cerita ning kisah nyata. Ada seorang perempuan punya suami istri. Sing wedok niku, anine kare mboke niku kebat kelewat. Lah suatu ketika ndilalah kula enten, Pak. Kula teng rumah sakit Al Huda nggih inguk-inguk. Akhire kula kei saran, Pak. Kula kei saran kula njaluk nomere wong tuane. Bayine sungsang, Pak, ajeng operasi. Mboten saged medal. Ketika 1-2 jam mau dioperasi saya usul, Pak. Saya usulkan supaya ditunda dulu nunggu orang tuanya datang. Orang tuanya sudah nangis, Pak, meler-meler ilonya meler-meler bawa tapeh, Pak. Nduk kowe tak sepuro dosamu sepiro, kowe iki anakku, kowe getihku, kowe tak sepuro. Tidak jadi operasi, bayinya lahir, Pak. Iki percaya karo ora percaya wong tua iki Gusti sing mangejawantah. Aja pati-pati maneni wong tua rupa konen rikala awake dhewe sing urip, saudaraku. Ini kisah nyata ini. Saya ada. Saya usul kebetulan saya belajar sih. Telepon datang disaraupi tape lho bayi emak celengek ora sida operasi. Lho. Ini makanya kula panjenengan sedaya niku ayo dieling-eling. Nah, lajeng sing terakhir wau catur brata penyepian. Apa ae to Pak catur brata penyepian? Pati lelungan Pak Joko ora oleh lunga-lunga. Pikirane Pak Joko ora lunga. Sing ora oleh lunga kuwi ora mung badan wadahe, pikirane ora oleh lunga-lunga. Badan wadahe meneng jek ambekane ditahan sing dieling-eling sapine luwe. Lah niku ora oleh. Jadi pikirannya ora oleh lunga-lunga. Yang kedua, pati pakaryan, indrianya tidak bekerja.
Tidak bekerja indrianya itu masih awake dhewe poso, nguwasi wong ngadol jajan, ora terikat karo jajan sing didol. Karena apa? Belajar ke dalam sehingga tidak ada orang Hindu ketika nyepi ning lingkungane wong Hindu diteri bakso, baksone dimbrukne ndak boleh. Tidak ada karena esensinya puasa bagi orang Hindu itu ngeposke rasa. Rasa nesu ya ora oleh, rasa drengki ora oleh. Itu ndak boleh. Yang ada kita belajar sabar untuk menuju sadar. Jadi lek wis sadar mesti sabar kan begitu. Wis pati geni. Tidak hanya tidak memadamkan berkobarnya api, tapi api nafsu juga dipadamkan. Jadi pengen waktu itu dikendalikan. Pati lelanguan, langu-langen sing langene. Sing langen iki biasanya bapake awerbuke. Lho lek pas poso ya kudune dhewe-dhewe. Jadi lek posone wong Hindu niku mboten namung poso mboten mangan ning poso sak manuk-manuke. Nggih napa nggih, Pak? Lho nggih niki sak manuk-manuke kudu poso. Lajeng saiki teko ngembak geni. Taune tahun 1945. Pun. Sakniki kula ngomongke Dharma Negara, Dharma Agama 5 menit ae cukup. Dharma agama, dharma negara itu satu bentuk kewajiban Bapak Ibu bagi kita. Kewajiban beragama, kewajiban bernegara. Dalam kewajiban beragama, agama Hindu juga mengajarkan orang-orang Hindu untuk melakukan catur bakti. Bakti pada guru rupaka, bakti pada orang tua yang melahirkan kita, bakti kepada Tuhan Sang Hyang Widi Swadhyaya, bakti kepada pemerintah namanya Guru Wisesa, sehingga besok tahun 2024 kita sukseskan pemilu di negeri Republik Indonesia tercinta. Gunakan hak pilih panjenengan, itu bentuk bakti pada negara. Karena negara yang melindungi rakyatnya. Jangan lupa kalau memilih, pilih sesuai dengan suara hati. Neng balehomu neng hatimu mau sapa ya wis pilihan kuwi. Kan wis jelas ta, Bu? Nggih, jelas Pak. Wes dharma agama, dharma negara. Nah, sekarang ini saiki Bu, isine donya niku anak wani kali wong tuane. Nggih to? Sering terjadi kekerasan anak-anak remaja, tidak hanya remaja saya, perang antar kampung dan sebagainya. Sering menyalahgunakan hidup yang sehat itu menjadi narkoba, miras dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang wong mikul ogo-ogo niku sing mabuk, wong sing mikul dudu ogo-ogoe. Nggih napa nggih? Lah nggih to. Iki kan macak setan. Oke, terima kasih. Wah, gitu boy. Wah. Aku mbiyen ngene iki kelingan, Pak. Saya dulu muridnya Kiai Gusdur, Pak. Saya jadi muridnya Kiai Gusdur waktu jadi duta Hindu Dharma Nasional dulu. Diceritane, ngene lho Jok. Gusdur kan ada seorang pelacur. Waktu itu mau minum air putih segelas. Lah lihat kirik gudiken kuwi mau ngelak. Akhirnya ngalah dia. Dengan ikhlas diberikan kirik gudiken. Setelah mati karo malaikat kata Gustur dimasukkan surga. Wong sing pelacur tadi. Karena apa? Memberikan minum kirik gudiken. Lah saiki wae ngombe ustad e wah swargane tingkat 7. Oke, saya lanjutkan. Saya tadi bicara tentang dharma agama, dharma negara. Ada catur guru yang harus dihormati. Kemudian guru pengajian itu adalah guru yang mengajar di sekolah atau guru yang mengajar di pura, namanya guru pengajian. Orang-orang yang spiritualnya tinggi, Pak, tidak ada orang tidak sujud kepada sewana, mesti sujud di kaki guru. Orang tua dulu mau berguru, cari kawruh kasukman, cari bapak ibunya Pak. Gunakan dia sekar telon, kakinya dicuci untuk raup, bahkan diminum untuk pamit belajar Arab berguru tatanan spiritual. Itu bagi orang Jawa adalah bentuk upacara sederhana tetapi penuh makna. Itu zaman itu seperti itu. Nah, karena itu monggo kula panjenengan sedaya sak menika sampun dados warga negarane Indonesia ikut menyukseskan. Kenapa?
Karena di negeri kita sekarang itu anak-anak bangsa yang cinta terhadap tanah air berkurang. Berkurang, sangat berkurang. Cinta pada negerinya berkurang. Sering menghujat pemimpinnya di mana-mana. Itu ciri-ciri orang yang lupa pada leluhur, Pak. Ning wong sing kelingan karo leluhure niku mikul dhuwur mendem jero. Falsafahe napa? Mikul dhuwur itu menjunjung tinggi yang namanya kebaikan orang tua. Maka negeri kita junjung tinggi, jaga harkat dan martabat negeri ini dengan melestarikan kearifan lokal. Ini penting bagi kita, Saudara. Jogonen budayamu, jogonen kearifan lokalmu. Itu adalah menjaga harkat dan martabat bangsa dan negara. Ojo isin sujud karo wong tua, ojo isin sungkem karo wong tua, ojo isin kirim leluhur. Wes, jangan malu sudah. Masih banyak orang-orang Jawa yang masih ingat pada leluhur, banyak juga yang lupa. Akhirnya apa? Senengane yang hujat pimpinane. Nggih napa nggih, Pak? Lah nggih to, Pak. Jan gumun. Nah karena itu melalui nyepi yang kemarin kita wis mawas diri. Wis pati geni, pati pakaryan, pati lelungan. Saiki merubah diri kita dari yang tidak baik menuju baik. Seperti hanya saranya sarasa muscaya. Jadi manusia itu adalah makhluk yang berpikir, makhluk yang lengkap, makhluk yang paling utama. Hanya yang jadi manusialah yang bisa berbuat baik atau buruk, lebur segala perbuatan buruk, karena perbuatan baik itu gunanya jadi manusia. Maka kita jadi manusia yang manfaat saja untuk diri kita dan diri orang lain. Yang terakhir ingin saya sampaikan, ayo kita tabung kebajikan, kita sucikan hati dan pikiran, kita tinggalkan keburukan-keburukan kita, dimulai dari diri kita sendiri dan dari saat ini, hari ini. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami akhiri para Mas Santi. Om Santi, 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 Om.